Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang lukota. Sebelumnya, ada yang tahu tak lukota itu apa? Jangan buka buku. Mahkota. Jangan dibuka buku. Lukota itu apa? Lukota itu misalkan kita di jalan. Kita temu barang misalkan yang jatuh di jalan, misalkan entah itu duit, entah itu buku, entah itu cincin, itu kita ambil. Nah, itu namanya lukota. Perhatikan, lukota mempunyai arti sebuah sesuatu yang dipungut dari jalan. Adapun pengertian lukota itu harta terpelihara yang hilang dari pemiliknya dan dipungut atau diambil oleh orang lain. Jadi misalkan tadi ketika kita di jalan kita ketemu sama jam atau buku, lalu kita ambil. Nah, itu namanya lukota. Hukum dari lukota itu pertama, orang yang menemukannya boleh mengambilnya untuk diamankan apabila ia yakin mampu menjaganya. Jadi misalkan yang tadi pas kita lagi jalan ketemu duit misalkan, itu kita ambil. Nah, tapi barang kita ambil itu kita yakin kita bisa menjaga sampai ada orang pemilik aslinya yang mengambil. Nah, itu boleh. Itu namanya punya boleh. Kemudian orang yang menemukannya membiarkannya. Nah, atau kedua, pas kita ketemu sama barang di jalan, kita biarkan baik. Jangan kita ambil, jangan pula kita merasa itu punya kita, tidak boleh. Tapi dijaga. Jadi kita pas kita ketemu jangan di jalan. Nah, kita tengok baik, terus jangan kita pegang-pegang, gitu nah. Nah, kita kenapa? Khawatirkan kalau kita ambil, kita kalau kita ambil, kita itu tidak mampu untuk menjaganya. Ya kan, pas kita ambil beberapa hari atau mungkin beberapa menit, orang punya aslinya nanya, nengok ada komo tadi misalkan jam yang jatuh di sini atau apa, pas kita nak balik, oh ya ketemu, pas kita balikan malah rusak, nah kan akhirnya menjadi sebuah masalah, gitu kan. Nah, daripada kejadian seperti itu kita biarinlah di jalan, biarinlah. Kemudian para ulama kemudian menyimpulkan bahwa memungut lukota ini hukumnya tergantung pada keadaan. Nah, contohnya pertama itu ada sunnah. Apabila orang yang menemukannya sanggup untuk merawat lukota tersebut sebagaimana mestinya. Nah, jadi misalkan kita ketemu sama apalah, misalkan jam atau mungkin cincin atau mungkin apalah yang di jalan. Nah, kita boleh mengambilnya sunnah. Teman, yang barang yang kita ambil itu kita jago, jangan sampai rusak sampai orang yang punya aslinya kita menemukan atau kita balikan. Kalau misalkan orang itu sudah milik kita berarti sudah milik kita. Misalkan kita tunggu sampai beberapa menit misalkan, mana orang punya aslinya ya tidak ada datang, nah akhirnya ya itu sudah punya kita itu. Nah, kemudian wajib ini apabila diyakini jika lukota tersebut
tidak dipungut maka akan hilang sia-sia atau diambil orang yang tidak bertanggung jawab. Nah, misalkan kayak tadi pas kita ketemu sama apa ya misalkan di jalan buku misalkan atau emas. Pas kita tengok ada emas di jalan, ya kan? Pas kita tengok, kita merasa khawatir, kalau kita tidak diambil sia-sia, sia-sia kalau diambil kok misalkan. Nah, terus takutnya pas kita diambil hilang atau diambil sama orang yang tidak bertanggung jawab, malah pas diambil orang yang ambil itu dihilangkan atau dirusak, itu wajib kita ambil. Tapi jangan syarat kita jago. Kemudian ada makruh. Makruh ini apabila penemu merasa ragu atau khawatir tidak mampu mengurusnya. Nah, itu tadi. Kita tahu kita ada misalkan ada barang yang jatuh, misalkan ada cincin atau emas atau apa yang jatuh. Tapi kita ragu, bisa daya menjaga barangnya. Tenang. Bisa daya. Nah, itu makruh kita ambil. Solusinya kita biarkan baik, kita biarkan di jalan air. Biarlah. Kemudian ada haram. Haram apabila luqatah merupakan benda yang diharamkan. Nah, benda yang diharamkan misalkan apalah yang bisa menimbulkan kemudaratan. Kalau kita ambil, kita merasa rugi atau apa. Kemudian ada tentang ketentuan luqatah. Yang itu pertama ada barang berharga. Kayak tadi ya, misalkan jam atau emas atau apa. Kemudian ada barang yang harus dirawat. Contohnya barang yang harus dirawat. Misalkan kita ketemu sama hewan-hewan, kucing atau apa. Kalau kita diambil, kasihan. Kemudian ada barang yang tidak tahan lama, misalkan sayuran atau buah-buahan. Jadi kalau misalkan ketemu sama buah-buahan di jalan, itu ambil aja. Tadi kalau misalkan kita merasa sanggup untuk menjaga, kita ambil. Tapi kalau kita merasa tidak merasa kita itu tidak bisa menjaga, kita biarin baik. Oke, sampai sini ada yang bertanya tentang luqatah ini? Ada yang tanya tentang luqatah? Yakin? Tidak ada. Luqatah itu tidak berdosa. Kalau kita mengambil barang tadi tanpa tidak sengaja kita ngambilnya, kita ambil. Jadi tadi kalau misalkan kita bisa menjaga, kita ambil. Tapi jangan sampai pas ada orang asli yang meminta, kita wajib kita balikan. Karena kita menemukan bukan pemilik asli. Kemudian ada barang yang kurang bernilai. Contohnya yang masuk dengan di sini adalah barang yang diyakini tidak akan dicari oleh pemiliknya apabila hilang dan tercecer. Di sini ada yang bertanya tentang luqatah? Mungkin nggak ada. Adik-adik semua pernah ada di jalan ketemu sama barang tadi? Apa dilakukan? Diambil dan kan aman kan? Kalau dicari datang Juliana. Kalau ketemu pagi di jalan kan ikut. Aku baik gitu barang-barang. Apa aja barang-barang itu? Duit 50. Masih ini ada yang mau ditanya? No? Jadi intinya luqatah itu adalah barang yang hasil temuan kita di jalan. Nah, boleh kita ambil tapi kita simpan, atau kalau kita merasa tidak bisa menjaga, kita biarkan. Kalau dipakai kan? Dipakai boleh, misalkan pemilik aslinya itu sudah
pemilik asli yang punya barang itu tidak mencari. Sedang tidak atau mungkin lebih baik pas kita dapat barang tersebut kita cari pemilik aslinya, itu lebih bagus. Baik, ada yang mau tanya? Tidak ada. Yakin nggak ada? Yakin. Oke, nggak ada. Coba adik-adik semua jawab pertanyaan dari soal halaman 83 itu. Dilingkari aja, dipakai pensil. Halaman berapa dan? Halaman 83 itu. Kapan putih gue main, Nat? Yo. Yang ABC-nya aja. 83 aja kan? Dilingkar pakai pensil aja. Dilingkari di itu. Ustaz, halaman 83 ya? Yo. Yang ABC-nya aja. Di buku itu aja. Di buku kok ya? Di Buku tulisnya. buku itu aja. Boleh. Coba dan. Itu apa itu? Ambil yang ABC. Yang ABC. Berumah malah itu adalah jadi tahu melakukan perbuatan berumah malah. Mana buku gue ya? Tak, yang ini cuma tak. Di warung banyak. Dia dapat buku. Warung Mbak Yeni. Mana kayaknya memboyan. Kenapa? Amalan apa? Berumah malah itu kita melakukan sebuah perbuatan, bukan melakukan sesuatu itu hanya memalah. Ini kan biji. Ari. Kenapa pegang biji? Kau tadi maksudnya mau ngajarin kamu. Tadi begitu ya. Ciko ada cek awan. Ustaz. 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 Oh, wadai. Untuk menjadi kawinan. Wah, daging kambing di perut ini ialah Mama sambil berjemaah. Mas. ruangan hati. Kalau sapi menjual Nat, di situ apa, Nat? menjual tai kering dan jamu. Dan, coba dulu tulis kata kamu sih kata Dan cek kon. kamu apa? Ayo, kerjakan. Tulis kata Menjual Dan bantu. jamu. Bantu boleh. Ustaz, menimbun dagangan. Dagangan. Menyimpan barang yang Kita menyimpan, timbun barang itu tuh. menyimpan barang. Biar orang nggak dapet. Ustaz, dah. Tulis. Sampai nomor 8 aja. Dah. Dah. Tengok Ida ini tadi. Ustaz, Ida ini jualan ini lah. Dah. Ayo kencing lembu. Jangan. Warung Mbak Yeni. Untuk apa dan menimbun dagangan? Ustaz. Untuk dapat banyak. Supaya biasanya menimbun dagangan itu Mari. meraih keuntungan biasanya. Sampai nomor 15. Pakai agen. Pakai iko.
08 aja. Dan nomor 5 itu maksudnya apa? Sampai nomor berapa dan? 08 yang WC aja. Langsung baik. Ada nomor 5. Sampai nomor 5 boleh datang. Kalau berupa kebutuhan pokoknya. Itu berarti yang ini Baik anak-anak. Kenapa tidak menangkap musikun? Mana hari itu? Yang nomor kita Tidak sampai nomor 5 boleh dan? sampai nomor berapa? Nomor 8 aja. 8 lagi. Pesan kumpul. Oh, Tidak sampai 8. Baik, kalau sudah sekitar 10 menit lagi, Coba koreksi dan tadi. Sabar. nomor 7 deh. kalau nggak ada pertanyaan lagi, saya tutup pelajaran kita pada hari ini. Ya. Alhamdulillah rabbil alamin.